Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizbida Siriana dari kelas A2 dengan nomor NIM 2220101178. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tantangan bahasa Indonesia dalam hal ketahanan nasional dari segi sosial dan ekonomi, di mana pengangguran adalah fenomena sosial yang merujuk kepada ekonomi. Sebelumnya, bagaimana sih keadaan pengangguran di Indonesia saat ini? Badan Pusat Statistik mengatakan hingga akhir Februari 2023 kemarin, jumlah pengangguran di Indonesia sebanyak 7,99 juta orang. Sebenarnya angka tersebut relatif turun dari angka-angka sebelumnya. Namun, fenomena pengangguran masih menjadi momok besar bagi masyarakat Indonesia. Penyebab pengangguran sendiri adalah pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih kecil daripada pertumbuhan angkatan kerja. Jadi jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil daripada jumlah pencari kerja. Kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Apalagi tahun kemarin ada fenomena pandemi dan hal itu banyak yang melakukan PHK terhadap pekerja. Apa aja sih dampak pengangguran bagi suatu negara? Jadi, dampak pengangguran bagi suatu negara adalah pendapatan masyarakat semakin menurun. Hal ini karena jumlah pengangguran dan tenaga kerja sangat jauh berbeda. Jika pengangguran semakin sedikit, maka jumlah per kapita akan naik. Dalam perekonomian nasional, pengangguran bisa berdampak bagi masyarakat karena menurunnya daya beli atau permintaan terhadap suatu barang dan jasa oleh masyarakat. Dan dampak sosial sendiri dari pengangguran adalah sistem keamanan yang tidak kondusif. Jadi banyaknya kriminalitas seperti pencurian, pembegalan, atau lain-lain karena pengangguran tersebut. Lalu upaya apa aja sih yang bisa mengatasi pengangguran? Yang pertama, memperbanyak lowongan kerja. Yang kedua, mendirikan pusat pelatihan kerja. Yang ketiga, memberikan workshop usaha bagi pelaku yang ingin melakukan usaha sendiri. Lalu yang keempat, menyelenggarakan bursa ke pasar kerja. Yang kelima, memperbaiki kemerataan daerah industri. Yang keenam, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketujuh, mempermudah syarat kerja. Untuk di poin ketujuh, persyaratan mencari kerja saat ini sangat tidak efisien. Karena adanya kesenjangan antara kompetensi atau keterampilan yang dibutuhkan perusahaan dengan keterampilan para pencari kerja itu sendiri. Jadi, persyaratan pekerjaan yang ada di Indonesia saat ini sangat-sangat tidak efisien. Karena banyak beberapa kualifikasi dari pekerjaan itu sendiri sangat tidak mencerminkan bagaimana posisi yang ada di pekerjaan tersebut. Contohnya, di beberapa perusahaan, untuk kualifikasi wanita dengan syarat kerja adalah tinggi minimal 160 dengan berpenampilan menarik. Padahal posisi tersebut tidak membutuhkan hal tersebut. Lalu, untuk tinggi minimal 160 untuk wanita, padahal rata-rata di Indonesia 155 adalah paling tinggi. Dengan susahnya persyaratan tersebut membuat beberapa masyarakat merasa insecure karena mereka tidak percaya diri dengan keadaannya. Dan hal tersebut bisa menjadikan mengapa pengangguran di Indonesia saat ini masih meningkat. Lalu menurut saya untuk saat ini, bagaimana aksi kita untuk memberantas pengangguran adalah membuka usaha sendiri. Contohnya, saat ini kita berada di dunia teknologi, di mana semua adalah digital. Di mana sekarang e-commerce atau pasar online menjadi sebuah pilihan dari beberapa orang. Dan hal tersebut bisa menjadikan peluang bagi kita untuk mencari pekerjaan dan menghasilkan uang. Jadi berikut adalah lowongan kerja berbasis digital yang tidak membutuhkan beberapa persyaratan yang memberatkan para pelamar pekerjaan. Berikut adalah contohnya. Jadi sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.